Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin membacakan kitab Sirah Nabawiyah yang diambil dari kitab Ar-Rahiqu Al-Makhtum, buah karya dari Asy-Syaikh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Sirah dari negeri India, dari daerah Al-Mubarakfuri. Beliau pemenang ranking pertama, mengalahkan 50 penulisan kitab lainnya. Peringkat nomor 1 yang dinilai oleh kerajaan Saudi Arabia. Masih berkaitan dengan rentetan kejadian sebelum perang Uhud. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti tuntunannya. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Berikutnya judul dari subbab yang bisa dilihat di daftar pustaka. Kalau bingung halamannya bisa dilihat di daftar pustaka. Judulnya Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam yanfusu ruhal basalati fil jaisi. Rasulullah mengobarkan semangat keberanian dalam peperangan. Wa naha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an-nasa. Rasulullah melarang para tentaranya anil ahdi fil kitali, mendahului petunjuk beliau sebelum berperang, sampai ada perintah yang keluar dari lisan yang mulia, dari lisan beliau. Walaupun ini dalam suasana perang, ini bisa diambil sebagai petunjuk di dalam beragama. Itu kita harus mendapatkan dalil dulu, baru beramal, ya. Jangan dibalik. Beramal dulu baru cari-cari dalil. Rasulullah
melarang para sahabat untuk beramal. Hatta ya'muruhum, sampai Rasulullah mengeluarkan dalil. Dalil itu apa maknanya? Petunjuk, instruksi. Ya, para sahabat gak ada yang berani itu kalau sudah digitu kan. Ya. Ini kaidah universal ya. Jadi beramal itu cari dalil dulu. Kalau sudah ketemu dalilnya baru beramal. Jangan kemudian beramal dulu baru cari-cari dalil. Itu pun kadang dipaksakan dalilnya. Nah, itu nggak benar itu. Ya. Wa dhuhara baina dir'aini, Rasulullah memakai dua baju besi karena jumlahnya tidak seimbang. Rasulullah, beliau manusia biasa. Ketika menghadapi jumlah musuh yang lebih banyak, beliau juga ikhtiar. Gimana caranya? Ketika nanti berhadapan dengan musuh, jasad beliau terlindungi oleh panah, oleh sabetan pedang. Ikhtiar. Ya. Tidak kemudian terbang. Enggak ya, beliau manusia biasa. Atau beliau pakai ilmu kebal, enggak, beliau pakai baju besi. Ya. Jadi kalau ada orang ditembak, pelurunya mental, ditusuk pedangnya bengkok, nah itu sih pakai jin itu. Ya. Pakai jin itu. Ya. Dan saya pernah lihat sendiri Pak di daerah Supadio, arah ke terminal perahu itu. Di situ ada padepokan guru ngaji. Itu dipertontonkan di tengah masyarakat, lidahnya disilet, tidak berdarah, tangannya dibelah dengan pedang, tidak berdarah, terus tumbuh lagi. Itu sihir namanya, debus ya. Dari Jawa Barat itu, dari Banten itu. Nah itu sihir itu ya, musyrik itu. Ya, walaupun orangnya sering sholat ke masjid, musyrik ya. Wa harradu ashabahu 'alal qitali. Rasulullah memberikan semangat, memberikan motivasi barang siapa yang berjihad karena Allah, kalau dia hidup mulia, kalaupun dia mati dijamin masuk surga ya. Wa hadahum 'alal musabarati wal jiladi indal liqa. Rasulullah juga menasihati mereka agar musabar, bersabar, wal jilad, agar tetap tegar, jangan mundur, jangan gentar, jangan takut, indal liqa'i, ketika bertemu dengan musuh. Wa akhadha yanfusu ruhal hamasati wal basalati fi ashabihi. Rasulullah terus tak henti-hentinya mengkobarkan, menumbuhkan semangat ya. Terpeleset lidah ya. Mengkobarkan ya. Semangat dan keberanian para sahabat. Hatta jaroda saifan batiron. Caranya gimana? Rasulullah kan doanya berkah ya. Rasulullah tuh doanya makbul. Rasulullah menghunus pedang ke atas. Pedang yang sangat tajam, mengkilat itu. Wanada ashabahu, lalu kemudian memanggil para sahabat. Man ya'khudhu hadha saifa bihaqqihi. Siapa yang berani mengambil pedang ini? Ini pedangnya pedang Rasulullah. Pedang yang didoakan oleh Rasulullah. Berkah. Ya.
Faqama ilaihi rijalun. Para sahabat berdiri berebut. Saya Rasulullah, saya Rasulullah. Bukan pedang sembarangan itu, ya. Liya'khuduhu, untuk mengambilnya. Minhum, yang berebut siapa? Aliun ibnu Abi Thalib. Saya Rasulullah, berikan kepada saya, ya. Berebut. Karena Rasulullah memang memiliki kekhususan, ya, berkah. Jasadnya berkah, rambutnya berkah, ya. Termasuk pedangnya juga. Wa Zubair ibnu Awam, Zubair ibnu Awam juga sama, berebut. Wa Umar ibnu Khattab, Umar bin Khattab tak mau kalah, berikan kepada saya ya Rasulullah. Ini kehormatan ini, ya. Hatta qama ilaihi Abu Dujanata Simaku ibnu Khurasan. Ada seorang laki-laki sahabat yang mulia yang bernama Abu Dujana. Nama aslinya Simak bin Khurasan. Beliau bertanya. Nah, ini kecerdasan beliau. Tidak ngambil dulu, beliau bertanya dulu. Wa ma haqquhu ya Rasulullah? Apa haknya ya Rasulullah? Engkau tadi menawarkan siapa yang berani mengambil pedang ini dengan haknya. Lalu Abu Dujanah bertanya, apa haknya ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, antadriba bihi wujuhal aduwi hatta yanhaniya. Engkau berhasil menebas wajah-wajah musuh-musuh sampai mereka menyerah. Itu haknya, ya. Lalu kemudian dengan lantang Abu Dujana menjawab, ana akhuduhu bihaqqihi ya Rasul. Saya yang ngambil ya Rasulullah. Saya siap menunaikan hak pedang itu. Ya. Kalau yang lainnya tadi kan tidak bertanya. Abu Dujanah bertanya. Lalu kemudian Rasulullah memilih Abu Dujanah, fa'aqtahu iyyahu, menyerahkan pedang tersebut, pedang kehormatan, ya. Diceritakan oleh penulis rahimahullah taala, wa kana Abu Dujanah rajulan suja'an yahtalu indal harbi. Abu Dujana ini dikenal seorang laki-laki yang gak ada rasa takut, ya, gak ada takut, siap mati pokoknya, ya, kemana-mana bawa pedang gitu. Seperti siapa yang baru saja meninggal, Ustadz siapa nih dari Yahya Waloni, ya. Selain itu kemana-mana bawa pedang ya. Gak takut ya, ya. Dan gak perlu dikawal, ya. Yahtalu indal harbi, beliau kalau di depan musuh itu suka berjalan dengan berlenggak-lenggok, sengaja, ya, sengaja memperlihatkan kesombongan, ya. Berlagaklah gitu, ya. Wa kanat lahu isobatun hamra, beliau memiliki tali yang berwarna merah. Idza iktasaba biha aliman nasu annahu sayuqatilu hattal mauti. Ini menjadi tradisi dalam peperangan. Kalau ada orang yang akan berperang menggunakan tali merah di kepalanya, itu memberikan tanda kalau orang itu memang betul-betul siap mati. Jadi musuh itu takut, wah, orang itu udah nekat itu. Dia nggak takut mati dia. Tandanya apa? Tali merah diikat di kepalanya. Itu ya. Rambo nggak ada apa-apanya ya. Rambo itu bohong ya. Ini betul, nyata ini. Ya. Falamma akhadha syaifa asaba ra'suhu bitilkal isobati.
ketika setelah mengambil pedang kehormatan dari Rasulullah, beliau memakai tali merah tersebut, wa ja'ala yatabahtaru baina saffaini. Beliau berjalan dengan berlenggak-lenggok. Ya, kalau diterjemahkan berjalan dengan penuh kesombongan di antara dua barisan. Ya. Wahina idin, pada saat itu Rasulullah berkata, innaha lamasyatun yubghiduhallahu. Sesungguhnya cara berjalannya, lenggak-lenggoknya Abu Dujana ini sebenarnya dibenci oleh Allah. Illa fi misli hadal maut ini, kecuali dalam peperangan boleh. Berlagak sombong di hadapan musuh dalam peperangan dibolehkan. Dalilnya ini, supaya musuh itu ciut gitu. Boleh, ya kan? Bahkan di antara para sahabat yang sudah huisan apa? Huisan orang Sunda, ada orang Sunda yang sudah beruban, ya, putih, itu disemir dengan warna selain hitam supaya tidak kelihatan tua, gitu loh. Supaya musuh tak berani. Jenggotnya dikasih warna apa, coklat, ya. Rambutnya yang sudah putih disemir warna coklat. Jadi nggak dikira tua, dikira masih muda. Boleh itu. Ya. Jadi berjalan dengan cara yang sombong di hadapan musuh ketika peperangan hukumnya boleh. Ya. Dalilnya ini Abu Dujana ini. Ya. Berikutnya Ta'bi'atul Jaisi al-Maki, persiapan pasukan musyrik Mekah. Jumlahnya lebih dari 1000 ini. Ya, jumlah tentara musyrikin Mekah jauh lebih besar dari jumlah tentara Islam. Tentara Islam berapa jumlahnya? Ada yang masih ingat? 700. Tadinya 1300 berkhianat. Siapa yang mengajak berkhianat? Abdullah bin Ubay bin Salul. Amal musyrikuna fa'aba'u jaisahu hasabi nidhami sufufi. Orang-orang musyrik, tentara musyrik, mereka juga sama mengatur para tentaranya sesuai dengan aturan dalam kemiliteran. Mereka juga sama, ada SOP-nya untuk berperang itu. Ya, mereka juga kenal baris berbaris, ada. Ya. Fakanat al-qiyadatu al-amatu ila Abi Sufyana Sohro ibni Harbin. Panglima tertinggi, jenderal tertinggi tentara musyrikin itu dipegang oleh Abu Sufyan, Sohr bin Harb, ya. Alladzi tamarkaza fi qalbil jaisi, yang posisinya berada di tengah-tengah. Wa ja'alu alal maimanati, beliau menyerahkan komandan barisan sayap kanan Khalida ibn al-Walid kepada Jenderal Khalid bin Walid. Wa kana idzaka musyrikan, pada saat itu Khalid bin Walid masih musyrik, walaupun nanti kemudian masuk Islam. Wa alal maisarati Sufyan Sohr ibnu Harb, jenderal tertinggi tentara musyrikin, menyerahkan
komandan, menyerahkan komando kepada Ikrimah bin Abi Jahal, yaitu barisan sayap kiri. Ikrimah, anaknya Raja Mekah yang sudah tewas. Siapa? Abu Jahal. Dan kemudian nanti juga Ikrimah masuk Islam. Wa alal musyati Safwan ibnu Umayyah, tentara musyrikin yang tidak pakai kuda, mereka berjalan, diserahkan kepada komandannya, namanya Safwan bin Umayyah. Bayangkan Pak, Rasulullah perang dengan tentara musyrik sampai diketahui oleh para ahli sejarah nama-nama komandannya. Bandingkan dengan musuhnya Nabi Musa, musuhnya Nabi Isa, sulit dilacak nama-namanya, ya kan? Ini sampai diketahui oleh para ahli sejarah, dihafal dengan sanad. Ini luar biasa ya. Wa ala rumatin nabli, dan regu pemanah tentara musyrikin dikomandoi oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah. Lengkap nama bapaknya dan kakeknya. Padahal musuh. Kita nyebut kakek kita, ada yang sanggup sampai 4 kakek ke atas? Sulit ya. Saya sendiri ngelacak sulit ya. Saya Dodi Iskandar bin Supendi bin Suhani bin Suryadi bin Suragana, udah maksimal itu, di atasnya nggak tahu ya, sulit untuk melacak ya. Ini musuh pun sampai diketahui namanya, bapaknya ya. Amma al-liwa'u fakana ila mafrojatin min bani abdi ad-dari. Adapun bendera perang tentara musyrikin itu diserahkan kepada pasukan khusus dari suku Bani Abdiddar. Wa qad kana dzalika mansibahu mundu an iqtasama Banu Abdi Manaf al-manasib allati warisuha min Qusay ibni Kilab. Pemegang bendera perang, hak memegang bendera perang ini suatu kehormatan, yaitu dipegang dari Bani Abdiddar, dan ini sudah turun-temurun sejak Bani Abdu Manaf. Sudah ada perjanjian ya. Diwariskan dari Qusay bin Kilab, dan sudah dijelaskan di awal kitab. Wa kana la yumkinu li ahadin an yunazi'ahum fi dzalika, dan tidak mungkin diperebutkan karena sudah ditetapkan secara adat. Taqayyudan bi taqalidi allati warisuha kabiron an kabirin, sudah berurat akar, sudah menjadi tradisi kuat, diwariskan dari generasi ke generasi. Bahasa Arabnya kabiron an kabirin. Biyadi annal qaidal ama Aba Sufyan, dengan komandan tertinggi Abu Sufyan, zakaruhum bima asoba Quraisan yauma Badrin hina usira hamilu liwaihim An-Nadru ibnul Haris. Abu Sufyan sebagai panglima tertinggi mengingatkan memori mereka, yaitu kejadian yang sangat menyedihkan
yang menimpa orang musyrik Mekah pada perang Badar ketika berhasil ditawannya pemegang bendera perang dari Bani Abdiddar. Namanya siapa? An-Nadru ibnul Haris. Ya. An-Nadru ibnul Haris. Wa qala lahum la yastafizu godobahum wa yusiru hamiyatahu. Abu Sufyan, Sohr ibnu Harb sengaja menyebut-nyebut kekalahan di perang Badar, yang mana pemegang bendera sampai tertangkap oleh pasukan Rasulullah yang bernama siapa tadi? An-Nadr ibnul Haris dari suku Bani Abdiddar. Diingatkan kembali, ya Bani Abdiddar, wahai suku Bani Abdiddar, qad walaitum liwa'ana yauma badrin, kalian yang memegang bendera kami pada perang Badar, fa asobana, apa yang menimpa kami yaitu kekalahan sampai Raja Mekah tewas, Abu Jahal dan teman-temannya. Ma qad ra'aitum, sungguh kalian sudah pernah melihat kekalahan kami. Wa innama yu'tan nasu min kibali ra'yatihim, sungguh satu pasukan dari Mekah, yaitu dari musyrikin Mekah, dikalahkan oleh pasukan Muhammad yang berhasil merebut bendera perang. Ya. Kemudian Abu Sufyan, Sohr bin Harb, beliau mengingatkan kembali, idza jalat jalu, jika hari ini juga bendera perang hilang, maka tentara Mekah juga akan musnah, akan binasa. Apakah kalian akan mengulangi kejadian yang sama? Kira-kira gitu. Gitu ya. Fa imma an takfuna liwa'ana. Ada dua kemungkinan, kalian bisa memenangkan peperangan sehingga kami terjaga dengan kalian membawa bendera perang. Padahal cuma kain ya, tapi suatu kehormatan. Ya. Wa imma tahullu bainana wa bainahu fanakfi humuhu. Atau peluang yang kedua, kalian kalah dan kalian tidak bisa melindungi pasukan kita. Mau mengalami kejadian kekalahan yang kedua. Dulu di perang Badar kalah, yang megang bendera kalian, sekarang mau kalah lagi, kira-kira begitu. Dipanas-panasin. Ya. Wa najaha Abu Sufyan fi hadfihi. Kata-kata Abu Sufyan, Sohr bin Harb tadi berhasil membangkitkan emosi kemarahan siapa? Bani Abdiddar. Ya. Panas dia. Ya. Emosinya panas. Faqad godiba Banu Abdiddar, suku Bani Abdiddar yang ikut di barisan tentara musyrikin itu marah liqauli Abi Sufyan, karena perkataan Abu Sufyan tadi. Marahnya marah ingin balas dendam menghabisi Rasulullah dan tentara kaum muslimin. Ya. Asyaddal godobi, di puncak-puncaknya marah. Ya.
wa hamu bihi wa tawa'aduhu. Marah ingin membalas dendam kepada Muhammad. Ya. Wa qalu lahu nahnu nuslimu ilaika liwa'ana. Ya. Kemudian Abu Sufyan memanas-manasi lagi, apakah pada perang kali ini bendera perang harus kami serahkan kepada kalian? Ya, pantas gak sebenarnya kalian nih pegang bendera, kalah terus gitu ya, kira-kira begitu ya. Sata'lamu ghadan idza laqaitana kaifa nasna. Lalu kemudian Banu Abdiddar menjawab, kamu akan lihat besok ya apa yang akan kami perbuat gitu ya. Kami akan balas dendam kepada yang namanya Muhammad. Wa qad sabatu indal ihtidamil ma'rikah. Dan betul ketika perang meletus, hatta abidu an bukrati abihim, seluruh pasukan dari suku Banu Abdiddar semuanya tewas, malu melihat kalah dalam peperangan. Lebih baik mati daripada sudahlah megang bendera tapi kalah. Lebih baik mati. Semuanya mati, nggak ada yang hidup. Ya, gara-gara provokasi dari Abu Sufyan Sohr bin Harb. Ya demikianlah fanatik jahiliyah, fanatik di atas kebodohan. Ya. Mati mengenaskan dan sia-sia. Beda dengan mujahidin. Ya, mereka mati tetap mulia, surga jaminannya. Nah, ini sudahlah mati sakit ditambah sakit lagi ketika mereka masuk liang kubur. Ya. Berikutnya munawaratu siyasati min qibali Quraisyin. Strategi perang tentara musyrik. Ya, mereka juga punya strategi yang kemudian diceritakan oleh pelaku sejarah, dihafal oleh para ahli hadis. Wa qabilu nusubil ma'rikati hawalat Quraisyun iqa al-firqati wa nija'a dakhilin sufufil muslimin. Tentara musyrik Mekah mereka berusaha memancing supaya barisan tentara kaum muslimin pecah. Ya. Supaya tentara kaum muslimin satu dengan yang lain saling berselisih. Caranya gimana? Nah, diceritakan oleh ahli sejarah. Faqad arsala Abu Sufyan ilal ansori yaqulu lahu. Abu Sufyan mengutus satu orang mendekati para sahabat Nabi yang asli dari penduduk Madinah, yaitu sahabat Ansor asli Madinah. Yaqulu lahu, utusan Abu Sufyan berkata di hadapan tentara kaum muslimin yang asli Madinah, khallu bainana wa baina ibni Aminah panan sorifu ankum. Ya, sudahlah kalian gak usah ikut perang, kalian pulang saja. Saya dengan kalian gak ada urusan. Urusan kami membawa ribuan tentara dari Mekah hanya untuk membunuh sepupu kami, anak paman kami, yaitu Muhammad. Kalian kan asli Madinah, gak ada urusan dengan kami. Diprovokasi. Ya. Fala hajata lana ila qitalikum. Kami gak ada urusan untuk memerangi kalian. Yang kami incar Muhammad itu, yang asli Mekah,
yang hijrah ke Madinah, kira-kira begitu. Ya, provokasi namanya, ya. Walakin aina hadhil muhawalati amamal iman alladhi la taqumu lahu al-jibalu. Lalu para tentara kaum muslimin yang berasal dari Madinah atau disebut dengan sahabat Ansor mengatakan, apa artinya ketika berhadapan kami di atas keimanan yang tidak bisa dikalahkan oleh kerasnya gunung, ya. Justru malah para sahabat Ansor tadi, faqad rodda alaihil Ansor rodda anifan, menjawab dengan kata-kata yang kasar, ya. Menjawab dengan kata-kata yang kasar, sehingga niatnya mau diprovokasi malah kepancing. Ya, yang memprovokasi malah yang kepancing, sehingga terjadi perang mental, perang psikologis. Ya. Musuh berusaha melemahkan mental, justru terbalik malah. Ya. Wa asmahu huma yakrahu. Para sahabat Ansor, ya, hanya mendengar saja, mendengar dibalas dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata yang membuat mereka ciut nyalinya. Ucapan dengan ucapan, itulah perang, ya. Sebelum pedang dengan pedang, ucapan dengan ucapan. Waqtarobat sa'atu sofri wa tadanat al fi'atani. Peperangan sudah dekat, kedua belah pasukan saling berhadap-hadapan. Faqamat Quraisyun bimuhawalati ukhra linafsil gordi. Tentara musyrik Mekah mencari cara lain untuk tujuan yang sama. Apa itu? Memecah barisan pasukan muslimin. Siapa yang diutus? Kalau tadi tidak disebutkan namanya, untuk memprovokasi sahabat Ansor. Sekarang Sufyan bin Harb, ya, Abu Sufyan bin Harb mengutus seorang yang bernama Abu Amir, ya, Abu Amir namanya. Faqad kharaja ilal Ansor yusamma Aba Amir al-Fasiki wa ismuhu Abdu Amru ibnu Suaifi. Nama aslinya Abdu Amru ibnu Suaifi. Wa kana yusamma ar-Rahibah, diberi gelar ar-Rahibah, orang yang rajin ibadah, rahib, ya. Fasamahu Rasulullah al-Fasiqo, tetapi Rasulullah memberikan gelar kebalikan dari ar-Rahib, al-Fasik, ya, al-Fasik, ya. Rasulullah kalau sudah melihat musuh, beliau juga tidak basa-basi, ya, fasik ya fasik, ya, tidak ada kata-kata bias, itu enggak ada, ya. Wa kana Rasul Ausi, Abdu Amru ibnu Suaifi ini rajanya suku Aus fil jahiliyah, di zaman jahiliyah. Falamma jaa al-Islamu syariqo, ketika Islam datang ke Madinah, status rajanya tidak diakui oleh suku Aus. Itulah yang menyebabkan dia jengkel dengan Rasul, ya, sehingga dia berkhianat, keluar dari Madinah, menetap di Mekah, ya, berkomplot dengan musyrikin Mekah. Wajahara Rasulullah bil adawati, dan terang-terangan menunjukkan permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja minal Madinah, keluar dari Madinah, wa dhahaba ila Quraisy, menuju Quraisy yang ada di Mekah. Yu'libuhum ala Rasulillah wa yahudduhum ala qitali, memprovokasi orang-orang Mekah untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita perangi saja, kita datangi saja Madinah, jangan nunggu-nunggu nanti, begitu, ya.
Wa wa'adahum bi anna qaumahu idza ra'ahu ata'uhu wa malu ma'ahu. Kemudian beliau mendatangi suku Aus yang berada di barisan kaum muslimin dan memprovokasi mereka, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan detailnya di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.